Halo cuy, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu dan digampangkan dalam mencari rezekinya, amin. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah series yang berjudul Earth Abyss tahun 2024. Dan series ini masih baru, jadi tayangnya hanya seminggu sekali. Dimana series ini menceritakan tentang seorang pria yang harus bertahan hidup sendirian. Karena entah apa yang terjadi, semua umat manusia telah mati. Diakibatkan sebuah penyakit yang sangat misterius. Ya udahlah, tanpa lama-lama kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go. Episode dibuka dengan seorang pria bernama Is yang tinggal sendirian di sebuah barak di tengah hutan, di mana Is ini merupakan seorang ilmuwan ahli geologi. Dan saking fokusnya bekerja, Is mengabaikan telepon dari ibunya. Kemudian Is pergi keluar untuk melakukan penelitian terhadap sebuah batu yang sedang dia cari. Awalnya tidak ada masalah, namun tiba-tiba dan ya, hal itu membuat Is sangat panik ketika ada seekor ular yang sangat beracun menggigit tangannya. Is mencoba mengambil ponselnya untuk meminta bantuan. Namun karena kesakitan, ponselnya malah terjatuh. Kemudian Is mencoba mengeluarkan racun itu dengan menyayat tangannya menggunakan pisau. Setibanya di barak, Is pun semakin kesakitan karena racun itu mulai menyebar yang membuatnya berhalusinasi. Bahkan tangannya mulai membengkak dan tak lama Is pun tidak sadarkan diri. Dan malam harinya ada dua orang yang datang. Namun karena Is tak bisa bangun, dia pun hanya bisa melihatnya. Hingga tak lama mereka pun masuk ke dalam. Namun mereka pun yang melihat Is sedang sakit tidak menolongnya. Dan mereka pun malah langsung pergi. Singkat waktu, pagi pun datang. Tanpa diduga ternyata Is masih hidup. Dan anehnya luka pada tangannya sudah sembuh. Tentu hal itu membuat Is merasa heran karena tak menyangka kalau dirinya masih hidup. Kemudian Is pun akan pergi ke kota menggunakan mobilnya. Namun Is merasa heran melihat mobilnya penuh dengan debu. Dan ternyata dia pun tertidur selama 3 minggu akibat racun itu. Hidden within the land upon which we stay, geology had its name, treasures that can only be found. Singkatnya, setelah sampai di kota, Is pun merasa ada yang aneh karena tempat ini terlihat sangat sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, bahkan sangat berantakan. Dan di sini Is pun dibuat sangat amat terkejut saat melihat mayat dari seorang polisi yang sudah membusuk. Bahkan di sana juga terlihat ada mobil tentara. Dan tak lama Is kembali menemukan seseorang yang telah meninggal di dalam mobilnya. Kemudian Is membaca papan pemberitahuan yang mengatakan karena adanya pandemi global, negara Amerika telah ditangguhkan dan meminta pada semua warga agar tetap di rumah. Jelas saja hal itu membuat Is sangat terkejut karena dia tidak tahu apapun. Dan dengan perasaan yang sangat panik, Is pun langsung pergi untuk melihat orang tuanya. Dan ketika sampai tempat ini juga terlihat sangat sepi. Kemudian Is langsung masuk ke rumah untuk bertemu orang tuanya. Namun di sini Is pun tidak menemukannya sehingga dia pun langsung mencarinya. Dan tak lama Is pun sangat amat terkejut melihat kedua orang tuanya telah meninggal. Dengan perasaan yang sedih, Is pun menggali tanah untuk mengubur kedua orang tuanya. Is merasa bersalah karena pada waktu itu tidak sempat menjawab telepon dari ibunya. Andaikan saja Is pun tidak mengabaikannya, mungkin saja kedua orang tuanya tidak akan mati akibat wabah yang sangat mematikan. Dan sang ibu meneleponnya untuk mengatakan tentang wabah ini. Besok harinya Is pun pergi ke gereja dengan harapan ada orang yang masih hidup. Namun baru saja turun, Is melihat mayat di dalam mobil.
Dan saat masuk ke dalam, Is mencium bau yang sangat amat busuk. Dan ternyata di sana terdapat banyak sekali mayat. Kemudian Is pergi ke toko mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Dan ya, karena kota ini sangat amat luas, Is pun belum menyerah untuk mencari seseorang yang mungkin saja masih hidup. Namun ternyata jalan jembatannya ditutup. Dan di sana juga ada mayat dari seorang tentara. Jelas saja hal itu membuat Is sangat amat frustasi. Malam harinya Is pergi ke kota lain dengan harapan ada yang selamat. Namun ketika sampai kota ini juga terlihat sangat sepi dan tak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Is pun semakin bingung dan bertanya-tanya, wabah apa yang telah membuat semua orang musnah dalam waktu sekejap mata. Dan ya, karena masih penasaran, Is pun pergi ke tempat permainan. Namun ya, hasilnya pun sama saja. Di tempat itu juga tidak ada siapapun. Dan untuk menghilangkan rasa frustasinya, Is menenangkan pikirannya dengan cara berendam di air hangat. Kemudian Is pergi ke sebuah bar tanpa menggunakan sehelai baju pun, karena dia tahu di sana tidak ada siapapun. Namun ketika Is akan minum, tiba-tiba saja dan ya, tanpa diduga, ternyata di sana ada dua orang yang masih hidup. Tentu saja hal itu membuat Is sangat terkejut, di mana mereka bernama Anna dan juga Milton. Anna pun menyuruh pada Milton mengambilkan baju untuk Is pakai, karena Anna merasa tidak tenang melihat anunya Is yang sangat gagah perkasa. Dan Anna pun langsung mengatakan kalau Milton bukanlah pasangannya, di mana mereka juga bertemu di tempat ini. Is merasa lega karena masih ada yang hidup selain dirinya. Anna bilang karena kita imun terhadap wabahnya. Meskipun Anna juga tak tahu kenapa hanya mereka yang imun. Namun Is merasa bingung kenapa ini semua bisa terjadi. Karena pada waktu itu dirinya sempat tergigit ular, yang membuatnya tidak sadarkan diri selama 3 minggu. Kemudian Milton memberikan rekaman video tentang wabah itu kepada Is. Di mana dalam video itu, wabah dari virus yang sangat misterius telah menyebar dengan sangat cepat dan telah menewaskan banyak sekali korban jiwa. Namun Is pun tak sanggup untuk menonton video itu. Dan ternyata Is sudah tahu akan ada virus baru. Namun dia pun tak menyangka kalau virus itu akan sangat berbahaya. Dan hal itu membuat Is merasa bersalah, karena pada waktu itu telah mengabaikan telepon dari ibunya. Besok paginya tanpa sengaja Is melihat Anna yang sedang mengganti bajunya. Namun Anna pun yang tahu kalau Is ada di sana terlihat biasa saja. Bahkan Anna sengaja membuka bajunya agar Is dapat melihat anunya. Namun Is pun tidak tergoda sama sekali. Kemudian Anna mengajak Is untuk sarapan, karena Milton telah menyiapkan makanannya. Dan di sini Milton mengajak Is untuk tinggal dengan mereka, karena Anna sangat ingin kalau Is ada di sini. Namun Is pun akan pergi untuk mencari orang-orang yang masih hidup. Tentu hal itu membuat Anna merasa kecewa, karena di luar sana tidak ada yang selamat selain kita. Not anymore. Kemudian Is mencoba untuk meminta maaf pada Anna. Dan Anna malah mencoba untuk menggoda Is dengan membuka bajunya. Namun Is langsung menahannya dan mengatakan dia juga akan mengajak Anna pergi dari sini. Namun Anna tidak akan pergi kemanapun, karena dia sudah putus asa untuk hidup. Dan tadinya sebelum mati, Anna pun ingin bermain kuda lumping lebih dulu dengan Is. Namun ya, karena Is menolaknya, Anna pun meminta pada Is untuk kembali menutup bajunya. Namun tiba-tiba saja Anna pun langsung mencium Is. Namun Is pun langsung pergi dari sana. Dan tak lama saat di luar, Is mendengar suara tembakan dari Anna yang memilih untuk mati dengan cara bundir. Hal itu sempat membuat Is merasa kesal dan dia pun langsung pergi dari sana. Dalam perjalanan Is pun melihat seekor anjing di tengah jalan. Dan karena kasihan dia pun mengajak si anjing ikut dengannya. Dan semenjak saat itulah Is menjadikan anjing itu sebagai temannya agar tidak kesepian. Singkat waktu 1 tahun kemudian, di sini Is sudah merasa putus asa. Karena di luar sana memang tidak ada yang selamat.
Mungkin hanya dirinya satu-satunya orang yang masih hidup. Namun tak lama Is pun sangat terkejut melihat asap yang tak jauh dari rumahnya. Artinya di luar sana masih ada yang selamat. Dan tentu Is pun merasa sangat senang. Dan dengan begitu episode 1 pun berakhir. Ending yang sangat mengasapkan. And everything that is still yet to come.